Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Kali ini kita akan pindah ke negara Kamboja, lebih tepatnya ke area Provinsi Siem Reap. Sebuah provinsi dengan berbagai tempat yang indah, dan masyarakat sekitar banyak yang berbisnis ternak buaya. Tentunya untuk diambil dagingnya serta kulitnya dan menghasilkan uang yang banyak. Ada banyak sekali peternakan buaya di Kamboja, khususnya di Provinsi Siem Reap. Seperti yang kita ketahui, buaya adalah karnivora ganas dan sangat berbahaya. Bahkan, gigitan buaya memiliki kekuatan 16.460 Newton. Saking kuatnya, buaya bisa menyeret dan mengoyak tubuh kita dengan sangat mudah. Kita harus sangat berhati-hati ketika berada di dekat hewan yang satu ini. Di Provinsi Siem Reap tersebut, terdapat satu keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah bernama Min Min berusia 35 tahun, istrinya bernama Naisi berusia 32 tahun, anak tertua mereka bernama Rum Rutneri berusia 2 tahun, dan yang bungsu baru saja dilahirkan. Min Min sudah cukup lama menggeluti bisnis ini. Peternakan buaya ini sudah berjalan selama 5 tahun, dan peternakan buaya ini adalah warisan dari keluarganya. Dan dia tentu saja berkewajiban untuk melanjutkan bisnis tersebut. Saat itu, dia sekeluarga tengah diliputi kebahagiaan karena anak kedua mereka sudah lahir, dan tentunya kesibukan di rumah yang hanya diisi keluarga kecil ini menjadi semakin sibuk. Anak tertua mereka bernama Rum Rutneri yang saat itu berusia 2 tahun. Rum adalah anak yang cantik, lucu, pintar, ceria, dan tidak rewel. Kedua orang tuanya tentu sangat menyayanginya. Saat itu, Naisi bertugas menjaga kedua buah hatinya seorang diri, sementara sang ayah, Min Min, bekerja di sawah. Dan pada hari itu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pagi, Naisi seperti biasa berada di rumah bersama kedua anaknya. Rum terlihat sedang asik bermain seorang diri, sementara sang ibu, Naisi, sedang sibuk mengurusi bayinya yang baru dilahirkan. Karena merasa bosan bermain seorang diri di dalam rumah, Rum keluar ke belakang rumah tanpa disadari sang ibu. Sementara di area belakang rumah terdapat kandang buaya besar yang dipagari setinggi 4 meter. Sejak saat itu, Rum sudah tidak terlihat lagi. Selang beberapa waktu, sekitar jam 10 pagi waktu setempat, sang ayah Min Min tiba di rumah sepulang kerja dari sawah. Dia mendapati sang istri masih sibuk dengan anaknya yang baru lahir. Min Min tidak melihat keberadaan anak pertamanya, yaitu Rum. Dia pun bertanya kepada istrinya. Seketika itu, sang istri baru menyadari bahwa anaknya tidak ada di ruangan tempat dia berada. Min Min pun mencari ke sekeliling ruangan, tapi dia tidak melihat Rum. Lalu, dia mencari ke arah luar ruangan, tepatnya ke area depan. Tapi, tidak lama kemudian, dia mendengar suara gaduh yang cukup keras dari arah belakang tempat penangkaran buaya. Suaranya terdengar seperti saat buaya-buaya ini sedang diberi makan. Karena merasa ada yang aneh, Min Min segera menuju ke area kandang. Di sana, dia tidak melihat ada yang aneh. Hanya ada 2 buaya yang sedang berkelahi seperti memperebutkan sesuatu. Sebuah benda bulat berwarna putih. Min Min mencoba melihat dengan lebih jelas, namun betapa terkejutnya saat dia tahu apa yang sedang berada di dalam mulut buaya tersebut. Itu adalah tengkorak kepala manusia berukuran kecil, seukuran anak-anak. Seketika, jantung Min Min terasa berhenti berdetak. Kakinya terasa sangat lemas. Dalam hati dia berpikir, apakah itu adalah putrinya yang sedang dia cari dan tidak ditemukan dimanapun. Bergegas, Min Min turun ke dalam kandang buaya, menghalau para buaya untuk menyelamatkan sisa-sisa dari tengkorak kepala putri tercintanya. Setelah berhasil,
Dia segera naik kembali dan melaporkan kepada polisi setempat. Polisi pun segera datang untuk menginvestigasi peristiwa tersebut dan memasang garis polisi. Polisi memeriksa lokasi kejadian seteliti mungkin. Tidak ada saksi dan juga tidak ada CCTV. Namun dengan hasil wawancara bersama orang tua Rum dan melihat kondisi korban saat di lokasi, akhirnya polisi menetapkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Di area kandang telah dibangun pagar setinggi 4 meter. Letnan Oksopen, kepala polisi Simrip, menyebutkan saat itu Rum yang masih kecil diyakini masuk dari celah pagar dan terjatuh ke dalam kandang buaya berisi belasan buaya-buaya yang sedang kelaparan dan langsung dimangsa hidup-hidup oleh buaya-buaya tersebut dan hanya menyisakan tengkorak kepala yang menjadi rebutan 2 buaya. Sang ibu hanya bisa terlihat menangis dan berteriak-teriak penuh kesedihan dan menyesal sambil memeluk tengkorak kepala putrinya yang kini telah tiada. Min Min sang ayah berkata bahwa hal ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya, kehilangan seorang putri tanpa bisa melindunginya hingga akhir, dan Min Min bersumpah akan berhenti memelihara buaya-buaya tersebut. Tidak hanya di area provinsi Simrip, dimanapun dan kapanpun, terutama yang masih mempunyai balita, harus waspada dan berhati-hati. Mereka harus menjadi prioritas, karena mereka belum tahu mana hewan yang berbahaya dan mana yang tidak. Mereka hanya tahu bahwa semua hal yang mereka lihat adalah hal yang menyenangkan. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi hal yang sama. Semoga balita Rum dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Amin. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.